Benteng Castella, suatu waktu dulu, adalah saksi bisu dari zaman kejayaan dan kehancuran. Pada tahun 1522, sebuah armada gagah berani dari Lisbon, di bawah pimpinan Jorge de Brito, mendarat di pesisir barat daya Ternate. Raja Manuel I dari Portugal telah mengiring mereka untuk menegakkan kekuasaan kolonial di wilayah yang kaya rempah-rempah ini. Namun, di balik keindahan arsitektur yang megah, tersembunyi kisah yang kelam. Pembangunan benteng ini melibatkan intrik politik, pertempuran sengit, dan pengkhianatan yang mengguncang landasan dasar kehidupan di Ternate. Saat armada Portugis mendarat pada bulan April tahun 1521, tujuan utama mereka bukan hanya melawan alam liar, tetapi juga memperebutkan kekuasaan atas pulau ini. Pada awalnya, benteng yang mereka dirikan dinamai São João Batista, mengacu pada Santo Yohanes Pembaptis. Namun, ketika pertahanan benteng belum sepenuhnya rampung, muncul konflik internal di antara para pemimpin Portugis. Pemberontakan terjadi, dan ketidakpastian merajalela di tengah proyek kolonial yang ambisius ini. Pada tahun 1536, Gubernur Anio Galvo tiba di Ternate untuk mengambil alih kendali. Pembangunan benteng yang terbengkalai diatur kembali, dan pertahanan diperkuat. Namun, keamanan yang baru ditemukan tidak bertahan lama. Pada tahun 1570, setelah membunuh Sultan Hairon dari Kesultanan Ternate, Portugis dikepung oleh pasukan Sultan Bahbullah. Benteng yang mereka bangun dengan susah payah menjadi saksi bisu pertempuran sengit selama 5 tahun. Akhirnya, pada tahun 1575, Portugis menyerah dan mundur ke Ambon. Sultan Bahbullah mengambil alih benteng tersebut, mengubahnya menjadi istananya yang megah dengan nama Gamalama. Dan begitulah, benteng yang awalnya didirikan untuk menegakkan kekuasaan Portugis berubah menjadi lambang kejayaan lokal. Namun, takdir benteng ini belum berakhir. Pada tahun 1605, Belanda datang dengan misi perdagangan. Mereka merebut benteng Portugis di Ambon dan Tidore, serta mendirikan basis perdagangan di Ternate. Spanyol bersatu dengan Portugal. Tidak tinggal diam, dengan ekspedisi kuat dari Filipina, mereka merebut kembali Castella pada tahun 1606. Sultan yang baru diasingkan, dan benteng kembali berubah namanya menjadi Ciudad del Rosario. Kisah ini mencapai puncak ketegangan pada tahun 1610, ketika Laksamana Belanda Paulus van Caerden tertangkap oleh orang Spanyol dan ditahan di dalam benteng yang dianggapnya telah kebal. Pertempuran hebat antara Portugis, Belanda, dan Spanyol menjadi pemandangan biasa di sekitar benteng ini. Namun, zaman berganti, dan pada tahun 1663, Spanyol meninggalkan Kepulauan Maluku, meninggalkan sebagian pertahanan yang kemudian dihancurkan oleh Belanda. Saat ini, benteng Castella adalah saksi bisu dari sejarah yang bergolak, terdiri dari reruntuhan yang tersebar luas di wilayah yang penuh misteri, jalanan yang sempit, dan rumah-rumah lokal yang berseliweran di sekitarnya menjadi saksi bisu dari masa lalu yang penuh konflik. Monumen mengenang kemenangan rakyat Ternate pada tahun 1575 terlihat megah, tetapi sebagian tembok dan benteng Portugis dari masa Spanyol memberikan sentuhan misteri pada tempat ini. Benteng Castella, yang pernah menjadi penjaga kekuasaan, sekarang menjadi saksi bisu dari perubahan zaman dan pertempuran epik yang membentuk sejarah Kepulauan Maluku, Indonesia.